Kami memikirkan bagaimana semakin dalam dengan Engkau. Selama ini kami berpikir bahwa untuk menjadi lebih dalam dengan Tuhan, itu melibatkan perasaan kami, emosi kami. Tapi hari ini di gereja ini kami mengerti untuk menjadi lebih dalam dengan Tuhan, yaitu kami menjadi dalam di dalam pikiran Tuhan. Amin. Dan untuk menjadi dalam pikiran Tuhan, itu hanya kami bisa tenggelam di dalam firman Tuhan. Kayak kami bersyukur buat gerejamu yang kau bangun, yang membawa jemaatmu untuk lebih dalam. Bukan dengan perasaan saja, tapi dalam di dalam pikiranmu, dalam di dalam rencanamu, dalam di dalam mengerti ketetapan-ketetapanmu, dalam di dalam mengenal baik Alkitab yang kau tinggalkan buat kami. Sehingga setiap hari ini kami mau jadi orang yang dalam, lebih dalam lagi. Mari setiap kali waktu kita berkata, Tuhan aku mau lebih dalam lagi. Bayangkan saudara sedang tenggelam di dalam firman Tuhan. Tenggelam di dalam pikirannya Allah. Tenggelam di dalam setiap hal yang menjadi kehendak hati Allah. Ini cara kita menjadi lebih dalam. Lebih dalam. Dalam dengan firman-Mu. Rindu firman-Mu. Lebih dari segala yang Bukan rindu akan perkara dunia, tapi rindu akan firman-Mu. lebih dalam. Rindu akan hukum-hukum, kitab-kitab-Mu. Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi tenggelamkan kami dengan firman-Mu, dengan Alkitab-Mu. Lebih dari Alkitab perjanjian lama, perjanjian baru, tenggelamkan kami di dalamnya. Lebih dalam lagi ku cintakan. cintakan firman-Mu. Ku mengasihimu. Ku mengasihi. Tidak ada cara yang lain mengasihimu selain mencintai firman-Mu. Ku mengasihimu. Penuhi kami dengan roh-Mu, yaitu penuhi kami dengan firman-Mu. Karena perkataan-perkataan-Mu adalah roh dan hidup. Karena kiranya firman-Mu ini menghidupkan kami pagi hari ini. Sehingga kami mengerti ketetapan-Mu, pikiran-Mu, dan kehendak-Mu. Sehingga kami hari ini mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Tidak dengan perasaan yang tidak terukur. Tapi kami mengasihi Engkau dengan pemahaman yang terukur. Yaitu dengan firman-Mu. Kami serahkan waktu ini ke depan di dalam tangan-Mu Bapa. Urapi setiap hati kami, telinga kami, mata rohani kami. Supaya kami punya telinga yang bisa mendengar perkataan-Mu. Punya mata yang melihat rencana-Mu. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur. Dengan meninggikan nama Yesus yang berharga, sama-sama kita katakan amin, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan. Gereja ini adalah gereja yang seperti kuliah, saudara sebenarnya. Saudara seperti kuliah, katakan sama sebelah kiri kanan. Ini seperti kuliah. Ya, jadi saudara harus serius, setiap minggu bahannya selalu berganti-ganti. Ya, pelajaran selalu berubah. Tidak akan pengulangan, tidak akan sama. Itu sebabnya saya harus benar-benar perhatikan. Oke, saudara sudah siap? Sekolah saudara mau dimulai? Sudah siap? Fasten your seat belt. Oke, kita mulai. Oke, tema kita judulnya hari ini adalah di manakah Bahtera-Nu dibangun? Ini sebuah tema pertanyaan. Di manakah Bahtera-Nu dibangun? Mungkin kita sering tahu ya tentang Bahtera-Nu, tapi mungkin kita nggak pernah berpikir sebenarnya di mana Bahtera itu dibangun. Jadi kalau saya tanya saudara, di mana Bahtera-Nu dibangun? Silakan jawab. Di mana? Dibangunnya di mana? Ada yang bilang di samping rumahnya Nu. Ya benar juga, bisa juga. Biar gampang. Ya tiap hari kalau mau bangun kan, kalau kita bisnis kan gitu. Kalau bisnis paling enak dekat rumah. Jadi nggak jauh-jauh, nggak high cost ya. Di mana? Saya pernah berpikir nggak Bahtera-Nu dibangun di mana? Ada yang bilang dibangun di samping rumahnya. Di mana bangunnya? Nggak apa-apa salahin. Namanya juga kita lagi belajar sama-sama. Gimana? Saya pernah pikirkan ini? Ya belum pernah pikirkan kan? Tapi sekarang kita pikirin. Di mana Bahtera-Nu dibangun? Di gunung. Yang lain?
Di gunung. Yang lain? Oke, kita akan belajarin di mana Batranu dibangun. Langsung saya kasih jawaban dulu sebelum saya menjelaskan. Di mana Batranu dibangun? Batranu dibangun di atas gunung. Di atas gunung. Dan saudara, bait suci yang pertama di Alkitab adalah bait suci di Taman Eden. Ya, saudara mungkin bingung, nggak apa-apa. Ya, nanti saya dengarkan khotbah saya yang berjudul bait suci di Taman Eden. Ada 2 part 1, part 2. Saudara akan mengerti nanti kenapa saya sebut bait suci yang pertama di Taman Eden. Seringkali orang berpikir kalau bait suci yang pertama itu kemah suci Musa, betul nggak? Atau bait suci Salomo. Tetapi bait suci yang pertama adalah ada yang di Taman Eden. Nanti saya dengarkan aja khotbahnya. Kenapa? Karena di Taman Eden Tuhan hadir dan tinggal di sana. Selain Adam dan Hawa tinggal di sana, Tuhan tinggal dan berdiam di sana. Maka tempat di mana Tuhan tinggal diam adalah bait suci. Maka Taman Eden adalah bait suci. Maka kita jangan berpikir bahwa kapal Nuh ini, Bahtera Nuh ini hanya sebuah kapal biasa. Tetapi itu adalah gambaran juga apa? Itu adalah gambaran gereja atau bait suci juga. Nah, nanti saya akan jelaskan. Jadi saudara, jangan dipikir itu hanya sebuah kapal atau bahtera yang mengangkut manusia dan binatang. Tapi kita harus lihat bahwa Bahtera Nuh juga ada gambaran daripada bait suci. Jadi saudara, gereja kita dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Ya, waktu kita ambil tempat ini, kita sudah deal, kita nggak sadar bentuk ruangan ini. Tapi kalau saya lihat, setelah kita coba renovasi, kita lihat layout daripada ruangan gereja kita, saya tahu bentuknya seperti apa. Seperti apa ini? Seperti bahtera, seperti kapal. Ini kita nggak kepikiran, tapi waktu kita mau layout, kita baru sadar, ya ampun, ruangan gereja kita, bangunannya, bentuk ruangannya seperti bahtera. Semoga gereja NJM ini bisa menjadi bahtera untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang terhilang di luar sana. Dan menjadi gereja yang memanggil umat pilihan untuk pulang ke rumah Tuhan yang ada di bumi, yaitu gereja, di gereja ini, dan pulang ke rumah Tuhan di surga tentunya. Jadi saudara, semua bait suci di Alkitab mempunyai ukuran, punya size, punya ukuran. Tuhan mau ukur bait suci. Ya, saya bisa sebutkan aja, apa aja. Kemah suci Musa, itu ada ukurannya. Bait suci Salomo, ada ukurannya. Apalagi, bait suci waktu mereka pulang di penawan Babel, mereka bangun sebuah bait suci namanya bait suci yang dibangun oleh gubernur yaitu Zerubabel. Bait suci Zerubabel, itu ada ukurannya. Dan bahkan bait suci Yeskil yang tidak ada di bumi. Ada yang nanti apa? Ada yang di surga. Jadi bait suci Yeskil adalah gambaran bait suci yang ada di surga. Dan itu pun ada ukurannya. Ya, jadi saudara, maka saudara, Bahtera Nuh juga ada ukurannya. Tuhan mau ukur. Dan minggu lalu saya sudah sebutkan bahwa Tuhan hanya mau mengukur yang di dalam bait suci atau di luar bait suci. Hanya di dalam bait suci. Betul? Waktu di tema 2 saksi di kitab Wahyu saya jelaskan bahwa Tuhan hanya mau mengukur orang yang beribadah di dalam bait suci. Yang di luar bait suci Tuhan tidak mau ukur. Tuhan tidak tertarik. Kalau begitu maka orang yang mau masuk Bahtera Nuh, mereka tidak bisa sembarang mau masuk bisa masuk. Nggak bisa. Harus cocok ukurannya. Standarnya harus cocok dengan ukuran Tuhan. Maka saudara, artinya kalau gitu Tuhan punya standar ukuran. Tuhan punya standar ukuran. Untuk orang bisa masuk. Dan bagi kita hari ini belajarnya apa? Kalau begitu, bahwa bait suci ada ukurannya, pembelajaran buat kita apa? Bahwa hidup kita juga harus memenuhi standar ukuran yang Tuhan mau. Kalau nggak memenuhi standar ukuran yang Tuhan mau, ketika diukurnya pakai apa? Pakai tongkat pengukur, kemarin kita udah belajar. Tongkat pengukur dalam bahasa Yunani apa? Kanon. Kanon artinya apa? Alkitab. Jadi soalnya akan diukur tinggi, lebar, dalam. Diukurnya pakai apa? Alkitab. Cocok nggak? Memenuhi ukuran bait suci nggak? Kalau memenuhi, boleh masuk Bahtera Nuh. Kalau nggak bisa masuk. Nah, saudara, kita akan lihat sekarang ukuran dari Bahtera Nuh. Kejadian 6:15. Beginilah kamu harus membuatnya. Panjang bahtera itu 300 hasta. 1 hasta sama dengan 45,6 cm. Jangan lupa itu. 45,6 cm. Berarti 300 hasta sama dengan 136,8 meter. Lebarnya 50 hasta. Itu artinya 22,8 meter. Dan tingginya 30 hasta. Atau itu sama dengan 13,7 meter. Oke. Jadi saudara kalau kita bayangkan panjangnya seberapa? Panjangnya. Kalau 136,8 ini panjangnya seperti apa? Itu adalah seperti pesawat Boeing seri 787 Dreamliner. 2 pesawat. Ukuran sebesar itu. Ya, serinya 787 strip 10. Ukurannya 2 pesawat. Ya. Untuk saudara bisa bayangkan. Besarnya seperti itu. Dan lebarnya seperti apa?
lebar seperti apa? Kalau ini ruko 5 meter, lebar ruko 5 meter, ya rata-rata ruko lebarnya 4,5 5 meter. Kalau ruko 5 meter, kalau 22,8 meter itu berapa ruko? Itu 5 ruko berjajar. Nah, seperti gambar saya. Dan kalau tingginya adalah 13,7 meter, itu kalau setiap lantai ruko itu 3 meter. Maka itu ruko dengan ketinggian ruko yang memiliki lantai 5 lantai. Sebesar itu. Untuk saudara bisa bayangkan. Jadi saudara, bait suci ada ukurannya. Maka saya tegaskan sekali lagi, hidup kita pun harus jadi bait suci yang memenuhi standar ukuran yang Tuhan kehendaki. Orang sering berkata, asal percaya Yesus masuk surga. Saya sering dengar kata ini, betul nggak? Asal percaya Yesus, kamu pasti masuk surga. Tetapi saudara, percaya juga ada ukurannya. Sekali lagi, percaya juga ada ukurannya. Tuhan punya standar ukuran orang disebut percaya atau tidak percaya. Dan ukurnya nggak bisa pakai rasa-rasa sendiri. Saya rasa saya udah bagus. Saya rasa saya udah percaya. Saya rasa saya udah cinta Tuhan. Nggak bisa. Diukurnya panjang, tinggi, dalam, lebar. Harus pakai kanon. Penggaris yang namanya apa? Alkitab. Jadi diukur. Udah percaya belum? Yang kayak gini udah percaya belum? Diukur. Harus diukur apa ya? Alkitab. Nggak bisa pakai rasa sendiri. Nggak bisa. Karena Tuhan... Tadi saya lihat, Tuhan aja niat ukur bait suci. Berarti itu harus diukur, saudara harus diukur. Ya. Nah, jadi saudara, kita nggak bisa ngaku-ngaku percaya pakai rasa-rasa sendiri. Ya. Jadi, orang yang percaya itu hidupnya harus seperti apa? Hidupnya harus seperti Adam. Harus seperti Nuh. Harus seperti Abraham. Responnya harus seperti Daud. Keputusan-keputusannya, pilihannya harus seperti Yeremia. Komitmennya harus seperti Elia. Kerinduannya harus seperti Yeskil. Kesungguhan cinta Tuhannya harus seperti Daniel. Belain Tuhannya harus seperti murid-murid Yesus, rasul-rasul. Menginjilnya harus seperti Paulus. Harus seperti Petrus. Itu orang yang disebut percaya. Terukur. Kenapa mereka dicatat? Supaya kita ngaca. Kita udah belum kayak mereka. Kalau belum, artinya belum cukup percaya. Oke, so jelas? Jadi harus diukur. Jadi, jika Bahtera Nuh adalah gambaran bait suci, maka apakah sembarang orang bisa masuk ke Bahtera Nuh? Nggak bisa. Jadi siapa yang harus bisa masuk ke Bahtera Nuh? Harus orang yang memenuhi standar daripada ukuran Tuhan. Jadi kalau gitu, harus sesuai standarnya siapa? Ngacanya harus sama siapa yang bisa masuk Bahtera? Siapa yang bangun Bahtera Nuh? Gampang banget jawabnya, kalau saya bisa jawab. Siapa yang bangun Bahtera Nuh? Nuh. Betul nggak? Namanya juga Bahtera Nuh, ya, yang bangun Nuh. Berarti yang bisa masuk ke Bahtera Nuh, harus yang ukurannya imannya seperti siapa? Seperti Nuh. Nggak bisa sembarang orang mau masuk, nggak bisa. Jadi saudara, kalau Nuh adalah kapten Bahtera itu, kapten kapalnya, maka mereka bisa masuk ke Bahtera itu harus memenuhi standarnya Nuh sebenarnya. Kalau nggak bisa, nggak memenuhi, nggak bisa masuk. Contoh saudara, di gereja kita ini, saya lihat gereja kita ini. Misalnya, orang datang ke gereja kita, motivasinya macam-macam, betul nggak? Gereja kita adalah gereja yang selalu terbuka buat semua orang boleh datang. Boleh masuk. Kita nggak pernah larang miskin, kaya, biasa, terkenal, orang biasa-biasa. Siapapun boleh masuk di sini. Tapi kenyataannya saudara, di gereja ini, pada akhirnya orang-orang yang tidak cocok, tidak merasa cocok sama firman yang disampaikan, mereka memutuskan keluar dari gereja ini. Kenapa? Karena mereka mau dengan firman yang sesuai dengan keinginan hati mereka. Sedangkan gereja ini menyampaikan firman yang sesuai dengan maunya Tuhan. Firman yang murni, firman yang tidak ada ragi dunia. Tapi orang-orang banyak datang motivasinya mau dengan firman yang ada banyak ragi dunia. Akhirnya mereka tidak datang ke gereja lagi, mereka memilih keluar dari gereja. Artinya apa? Mereka tidak cocok ukurannya di sini. Bukan kita yang usir, tapi mereka memilih untuk keluar. Nah, kenapa mereka keluar? Apakah mereka menolak saudara? Apakah mereka menolak saya sebagai pekerja atau menolak saya sebagai pendeta? Enggak. Mereka menolak firman. Mereka tidak menolak kita. Mereka sedang menolak firman. Mereka tidak mau dengar firman yang seperti ini. Itu sebabnya mereka keluar. Jadi akhirnya mereka diseleksinya sama siapa? Sama firman. Firman seleksi mereka. Dan saudara bisa bertahan di sini. Saudara, puji Tuhan. Artinya saudara bisa punya telinga bisa dengar firman. Saudara punya mata yang baik bisa melihat firman. Dan saudara adalah orang yang punya ciri-ciri umat pilihan. Karena di sini saudara diberikan janji bukan hanya berkat materi, tapi berkat rohani. Jadi kita akan lihat sekarang. Arti rohani Bahtera Nuh dibangun di atas gunung. Yang pertama, Bahtera Nuh dibangun di atas gunung adalah Alkitabiah. Sekali lagi, Bahtera Nuh dibangun di atas gunung adalah apa? Alkitabiah. Sesuai dengan firman Tuhan. Oke.
Tadi yang jawab Batra Nu dibangun di atas gunung siapa? Kasih tahu saya ayatnya di mana? Nggak ada ayatnya. Bagaimana kita bisa bilang itu Alkitabiah? Nah lo. Jadi kepikir betapa susahnya ya pendeta NJM nyiapin firman. Tantangannya. Nggak ada ayatnya. Cari, saya kasih waktu cari. Nggak ada ayatnya. Yang berkata bahwa Batra Nu itu dibangun di atas gunung. Jadi gimana? Jadi saudara kalau lihat di Kejadian 7:17, dibilang gini, banjir itu menelan bumi selama 40 hari, dan seiring bertambahnya air, Batra itu pun terangkat tinggi dari atas mana? Bumi, tidak dikatakan dari atas gunung. Gimana? Tadi siapa lagi? Ngilang semua orangnya. Yang tadi bilang gunung siapa coba? Gimana? Kalau misalnya di atas gunung kan harusnya kata-katanya terangkat dari atas gunung. Tapi dikatakan di atas bumi. Jadi sekali, saya ulang ya. Menyatakan atau mengatakan bahwa Batra Nu dibangun di atas gunung adalah Alkitabiah. Oke? Kalau gitu, kita akan lihat buktinya apa. Jadi meski tidak tertulis kata demi kata di Alkitab bahwa itu dibangun di atas gunung, tetapi kita bisa melihat dari referensi catatan dari Alkitab yang lain, kita izinkan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Nggak usah kepo, kita nggak usah tafsir. Kita biarkan Alkitab menjelaskan dirinya sendiri. Dari mana kita bisa tahu itu dibangun di atas gunung? Bahwa kita harus lihat bahwa ada arti rohani untuk menyimpulkan arti luar. Saya kasih contoh. Ayat firman Tuhan tentang yang mirip-mirip kejadian seperti ini tidak dicatat di Alkitab. Oke? Tapi kita kok bisa taunya itu? Contohnya apa? Waktu Yesus disalib, ada penjahat di mana? Kiri dan kanan. Tuh. Terus kemudian penjahat yang bela Yesus, dan kemudian Yesus bilang, hari ini engkau akan bersama aku di Firdaus. Penjahat di sebelah mana? Kanan. Di mana ayatnya? Cari, nggak ada ayatnya. Gimana? Nggak ada ayatnya. Mau saya kasih tahu, referensi ada di mana? Ada di Markus, ada di Matius, ada di Lukas. Saya cari, mau cari sekarang? Mau cari? Coba di search kata kanan. Coba search kata kanan. Keluar nggak kata kanannya? Bahwa penjahat di kanan yang terima Firdaus. Langsung search aja kitab Perjanjian Baru, di search semua kata kanan. Dan dicari yang bagian Yesus disalib. Kata kanan. Ada nggak kata kanan menunjukkan itu penjahat sebelah kanan yang Yesus ngomong? Nggak ada. Nggak dikasih tahu bahwa yang di kanan yang ke Firdaus. Gimana? Nggak ada terang-terang gitu. Tetapi mengatakan penjahat yang di sebelah kanan Yesus yang terima Firdaus itu adalah Alkitabiah. Meskipun Alkitab tidak terang-terang nulis secara kata demi kata seperti itu. Itu sebabnya nggak bisa. Ya, saudara nggak bisa cuma bilang ayatnya di mana, ayat di mana. Nggak ada ayatnya, nggak bisa begitu. Itu harus saudara lihat secara keseluruhan. Alkitab baru saya ngerti bahwa itu memang di kanan. Itu memang di atas gunung. Nggak bisa cuma comot-comot mau terang-terangan dikasih lihat begitu. Nggak bisa selalu begitu, tidak selalu begitu. Oke, kita lihat. Catatan yang paling mendekati adalah tentang di kanan ini, tentang penjahat di kanan ini. Catatan yang paling mendekat ada di Lukas 23:43. Kita baca. Kata Yesus kepada aku, berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Dan tidak dikatakan ada di kanan. Oke? Jadi tidak ada catatan disebutkan penjahat di sebelah kanan. Tetapi saudara, sekarang kita lihat bagaimana kita begitu yakin bahwa penjahat di sebelah kanan yang membela Yesus dan masuk ke Firdaus. Kenapa kita begitu yakin akan hal itu? Mari kita buktikan. Kita nggak asal ngecap ya. Kita harus punya dasar Alkitabiahnya. Kita akan buktikan sekarang. Jadi mari saya tunjukkan kepada saudara buktinya ini. Secara Alkitabiah. Bahwa gini. Semua yang dia catat di Alkitab di sebelah kanan. Itu menggambarkan, menunjukkan tempat yang diberkati. Oke. Ayatnya di mana? Matius 25 ayat 34. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Jadi penjahat yang diajak ke Firdaus ada di mana? Di kanan. Dan semua catatan di sebelah kiri di Alkitab, sebelah kiri menggambarkan apa? Menunjuk tempat apa? Tempat yang terkutuk. Kita lanjutkan ayat berikutnya, Matius 25 ayat 41. Dan ia berkata juga kepada mereka yang di sebelah mana? Sebelah kirinya, nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang apa? Terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Referensi lain, saya nggak punya waktu bacakan.
Referensi lain tentang Kanaan ini ada di Mazmur 110 ayat 1 sampai 2. So bisa baca sendiri nanti atau baca sendiri di rumah. Keluaran 15 ayat 6 dan 12. Dan Ulangan 33 ayat 2. Maka kalau saya katakan Nuh membangun Batra di atas gunung, meski tidak dicatat secara jelas di Alkitab, tetapi kita bisa meyakini bahwa Nuh membangun Batra di atas gunung. Karena Nuh pasti memahami arti rohani dari gunung itu. Bahwa gunung punya arti rohani. Maka ia membangun Batra itu di atas gunung. Kalau begitu mari kita lihat makna atau arti dalam daripada membangun Batra di atas gunung. Apa arti gunung ini? Apa arti gunung ini? Kita lihat poin 2 besar. Gunung adalah gambaran pencapaian tertinggi. Gunung adalah gambaran pencapaian tertinggi. Jadi gunung adalah gambaran pencapaian tertinggi baik dalam hal lahiriah maupun dalam hal rohani. Secara lahiriah orang yang manjat gunung, naik gunung aja, mendaki gunung aja, secara lahiriah dia sudah ada di posisi yang lebih tinggi daripada permukaan air laut. Dari tanah dia sudah ada di posisi yang lebih tinggi. Itu secara lahiriah. Maka gunung, kalau saya katakan ada gambaran pencapaian tertinggi atau tempat yang tertinggi, maka itu jelas benar. Tapi tidak hanya punya arti lahiriah, tapi juga punya arti rohani. Jadi arti rohani apa dengan gunung ini? Gunung menunjukkan posisi tertinggi seseorang. Ini menggambarkan puncak iman yang tertinggi seseorang, puncak pencapaian yang tertinggi dari seseorang. Jadi ini bisa bicara tentang puncak karir, puncak pencapaian di dalam bidangnya, ya misalnya olahraga, seni, ya musik, ya matematika, puncak yang tertinggi dalam dunia ilmu pengetahuan. Jadi ketika kita menjelaskan seseorang yang sukses, kita akan berkata bahwa kita suka pakai ekspresi dia telah mencapai puncak kesuksesannya. Puncak dari bisnisnya, betul? Itu menggambarkan gunung, betul? Dan itu juga menggambarkan tentang puncak iman seseorang. Jadi dengan Nuh membangun Batra di atas gunung, itu memperlihatkan bahwa Nuh telah mencapai puncak imannya yang tertinggi. Iman bisa kelihatan, iman nggak bisa kelihatan. Tapi bagaimana kita bisa lihat imannya Nuh? Dari mana? Iman tanpa perbuatan mati. Berarti dari perbuatan Nuh kita tahu kita bisa lihat imannya. Wujud iman Nuh seperti apa bentuknya? Kita nggak bisa lihat hatinya Nuh. Tapi kita bisa lihat hati Nuh dari mana? Bentuk iman Nuh dilihat dari bentuk apa? Batranya. Imannya Surdi tidak kelihatan. Bagaimana lihat imannya Surdi? Dari gereja ini yang sudah kelihatan. Saya ngerti? Itu iman yang tidak kelihatan jadi kelihatan. Jadi dengan Nuh membangun Batranya di atas gunung, itu artinya Nuh telah berhasil mencapai puncak imannya, komitmennya, kesungguhannya, ketaatannya. Karena godaannya banyak. Tapi dia bertahan terus membangun itu. Jadi Batra Nuh adalah bentuk dari iman Nuh yang gak kelihatan. Jadi kelihatan, boom, Batra. Bagus? Bagus. Ya. Jadi saudara, lihat, iman gak kelihatan. Tapi dari apa yang kita lakukan, itu memperlihatkan iman kita yang tidak kelihatan. Bagus? Jadi karya-karya yang saudara lakukan, hal-hal yang saudara lakukan buat Tuhan, itu memperlihatkan iman saudara gak kelihatan jadi kelihatan. Jadi saudara, maka iman Nuh kita bisa lihat dengan komitmen dia menyelesaikan pembangunan Batra sesuai dengan perintah Tuhan. Dengan membangunnya di atas gunung. Oke. Jadi arti rohani yang ketiga dengan membangun Batra di atas gunung. Arti yang ketiga. Yesus katakan jika akhir zaman tiba. Yesus perintahkan untuk kita segera lari ke pegunungan. Lari ke pegunungan. Sesuai dengan Matius 24 ayat 15-16. Jadi ketika kamu melihat pembinasa keji. Seperti yang dikatakan Nabi Daniel. Berdiri di tempat suci. Hendaklah para pembaca memahaminya. Ayat 16. Maka mereka yang ada di Yudea harus melarikan diri kemana? Ke pegunungan. Oke. Salah satu tanda akhir zaman. Yesus katakan. Akan muncul satu pribadi. Satu tokoh yang namanya pembinasa keji. Dan dia akan berdiri di tempat yang kudus. Dan Yesus katakan, jika kamu sampai lihat ini terjadi, adegan ini terjadi, segera apa? Segera lari kemana? Lari ke pegunungan, lari ke gunung. Pertanyaannya, siapa pembinasa keji ini? Siapa dia? Siapa pembinasa keji ini? Jawabannya ada di 2 Tesalonika 2 ayat 3-4. Terjemahan NASB. Kita baca. Ayat 3. Janganlah seorang pun menyesatkan kamu dengan cara apapun. Perhatikan. Dia melakukan pekerjaan apa? Menyesatkan orang. Karena hari itu tidak akan datang sebelum kemurtatan terjadi terlebih dahulu.
Dan sebelum manusia durhaka itu, disebut di sini namanya, kalau tadi pembinasa keji, di sini disebutnya manusia durhaka. Manusia durhaka itu muncul, yaitu apa? Si pembinasa. Ayat 4. Yang menentang dan meninggikan dirinya di atas segala yang disebut atau yang disembah sebagai Allah. Bahkan ia duduk di bait Allah. Perhatikan makin jelas. Tadi kan cuma disebut di tempat suci. Tapi sekarang makin jelas disebut dia mana? Dia duduk di mana? Dia duduk di bait Allah. Bait Allah apa hari ini? Gereja, ya. Jadi bait Allah apa? Gereja. Berarti dia akan duduknya di mana? Di gereja, oke? Dan menyatakan dirinya sebagai apa? Allah, karena dia bisa bikin mujizat, melakukan tanda-tanda ajaib. Jadi perhatikan Matius 24 dan 2 Tesalonika di sini punya kesamaan pesan. Bahwa mereka sama-sama sedang memberitahukan akan ada satu tokoh yang muncul, tampil di tempat suci, di bait suci, di gereja, berdiri di mimbar gereja, memperlihatkan dirinya sebagai Allah. Oke. Jadi siapa pembinasa keji ini? Atau disebut sebagai manusia durhaka. Itu adalah antikristus. Atau antikris. Oke. Mereka adalah orang-orang yang sedang menentang melawan Tuhan. Menentang firman Tuhan. Menyelewengkan firman Tuhan dari kemurniannya. Salah satu pekerjaan antikris dan antek-anteknya. Ya, nabi-nabi palsunya adalah apa? Mereka comot-comot ayat Alkitab. Ya, ambil comot-comot atau kutip-kutip ayat Alkitab yang bagus-bagus tentang berkat, sembuh, ya, kasih makan sama jemaatnya. Ini strategi dia. Dia memakai kemasan yang nampaknya rohani, ya, pakai ayat Alkitab. Ya, kalau dia bikin kitab yang baru, saya bilang ini sesat. Tapi kalau dia kutip itu ayat Alkitab, comot kasih saudara makan, dia pelintir untuk bikin saudara hari ini hanya pengen cari berkatnya, hanya berkat jasmani, maka saya akan bilang ini amin haleluya, ini benar. Itu kita terimanya di gereja. Itu pengajar ini juga pakai ayat Alkitab, bukan pakai ayat kitab buatan manusia. Pakai ayat Alkitab. Jadi apa yang mereka lakukan adalah dengan dia berdiri di bait suci sambil memamerkan diri sebagai Allah adalah apa? Apa yang dia lakukan? Yaitu menyampaikan ideologinya, kebenaran palsunya bahwa berkat jasmani lebih penting daripada berkat rohani dengan mengutip ayat Alkitab. Sehingga selalu percaya. Amin haleluya. Yang ngomong pendeta pakai ayat. Tapi itu ayat yang comot. Dipotong, hanya dikutip. Tidak lihat secara konteks keseluruhannya. Jadi ideologi yang antikris tawarkan adalah menjadi sukses. Perhatikan, menjadi sukses lebih penting daripada apa? Memperoleh iman. Uang, kekayaan, terkenal lebih penting daripada apa? Iman. Itu yang dia tawarkan. Jadi kita tahu bahwa tokoh antikris akan muncul. Nanti jika waktunya sudah tiba dia akan memamerkan dirinya, memperlihatkan dirinya. Tetapi sebelum kedatangannya dia akan mengutus nabi-nabi palsunya, antek-anteknya, kaki tangannya. Yaitu siapa? Orang-orang yang berdiri di mimbar mengajarkan firman. Dan apa yang diajarkan? Comot ayat Alkitab dan ngajak jemaat untuk melihat berkat itu adalah yang lahiriah, jasmani. Jadi pelan-pelan hati jemaatnya digeser. Digeser hatinya untuk menginginkan hal-hal jasmani, berkat-berkat materi uang melebihi berkat rohani, yaitu iman. Dan kalau saudara dikasih itu makan setiap minggu sama makan itu, makan yang namanya hidup ini yang penting diberkati itu sukses, kaya. Soal makan itu tiap hari, tiap minggu soal makan itu ideologi. Lama-lama saudara ngalamin apa teman? Mati rohaninya, mati kepekaannya. Karena diajarinnya buat kejar yang begituan. Bukan lagi kejar iman, bukan lagi kejar tentang mengenal hati Tuhan. Lama-lama pekaan saudara untuk hal rohani, mati pelan-pelan. Itu cara antikris bunuh rohani kita. Dan Yesus katakan jika kamu sudah lihat tanda-tanda ini di bait suci, di gereja, maka apa yang harus kamu lakukan? Supaya jangan sampai mati rohani karena makan ajaran antikris. Kemana? Lari ke gunung, lari ke pegunungan. Jadi pesan Yesus buat saudara di akhir zaman, demi keamanan saudara, kemana saudara harus melarikan diri, saudara harus lari ke pegunungan. Jadi apakah Yesus sedang bicara gunung lahiriah? Enggak, Yesus sedang bicara gunung rohania. Maka saudara, kalau begitu, kalau Yesus suruh kita lari ke gunung, penting untuk punya mata yang bisa lihat di mana gunungnya. Penting punya mata yang bisa lihat pembinasa kejinya udah berdiri belum di bait suci. Kalau saudara nggak lihat dia lagi berdiri, saudara nggak akan lari dong, saudara nggak takut dong. Tapi kalau saudara bisa lihat, iya udah terjadi nih. Nah oke, kalau sudah terjadi mau lari ke gunung mana? Zaman dulu banyak orang ya, zaman dulu ya waktu seminar akhir zaman 30 tahun yang lalu ya, orang pada beli gunung-gunung di Israel. Beli gunung-gunung di Papua pakai ayat ini. Yang punya duit, beli gunung. Supaya kalau nanti kiamat katanya lari ke sono. Mereka pikir itu lahiriah.
Yesus sedang bicara gunung rohani. Jadi saudara penting punya mata yang bisa lihat gunungnya ada di mana. Kalau nggak sama mau lari kemana? Saudara nggak bisa lihat gunungnya kok. Mau lari kemana? Maka saudara, demi keamanan saudara mendengarkan firman ini juga nanti di YouTube. Saudara harus memeriksa yang pertama, apakah pembinasa keji atau manusia durhaka ini, termasuk nabi-nabi palsunya, sudah sedang berbicara di mimbar gereja kita. Ya ini agak keras omongannya. Apakah sudah berdiri dia bicara di situ? Saya tidak katakan bahwa semua gereja melenceng. Masih banyak gereja yang menyampaikan firman yang murni. Tetapi saudara, jika saudara melihat manusia durhaka ini bicara di mimbar gereja saudara, perhatikan baik-baik. Segera lari ke gunung. Dan itu gunung rohani. Supaya saudara jangan ikut mati makan ajarannya. Saudara kehilangan kepekaan akal rohani. Lewat makan ajaran ideologinya. Jadi gunung apa yang Yesus maksud? Apa yang gunung yang Yesus maksud ini? Kita harus bisa lihat gunungnya. Yang kedua, lari ke gunung itu adalah lari ke gunung rohani. Artinya lari ke gereja yang mengajarkan firman yang murni. Saya nggak bilang hanya NJM. Masih banyak ada gereja lain yang masih mempertahankan kemurnian pengajarannya. Lari ke gereja-gereja seperti itu. Kalau saya tidak punya gereja yang menetap, saya bisa ikut ibadah Zoom di gereja kami. Ini adalah gereja yang mengajarkan firman yang keluar ya. Kalau gereja-gereja itu mengajar firman yang keluar dari konteks pengajaran rasul-rasul. Tapi gereja yang murni, gereja yang gunung rohania adalah gereja yang mengajarkan firman yang sesuai dengan ajaran rasul-rasul. Mereka menyampaikan firman yang bertabrakan. So perhatikan, ajaran antikris, karena mereka comot ayat Alkitab, pengajaran dia akan nabrak sama ayat yang lain. Nggak sinkron, akan tabrakan terus. Itu akhirnya kalau comot, dipaksain, pakai kesaksian dipaksain, waktu ketemu ayat yang lain akan tabrak. Nah waktu nabrak ini, jemaat akan muncul iman galau namanya. Itu. Katanya Tuhan baik. Kok Tuhan baik? Hidup saya miskin. Itu orang gak lebih baik dari saya kaya. Nah itu. Karena yang diajar, diberkati apa? Uang, bukan iman. Kacau kan? Kata Tuhan baik. Saya udah doa buat kesembuhan saya 20 tahun. Gak sembuh-sembuh. Itu orang baru datang gereja langsung sembuh. Karena diajarin apa? Hidup yang berkenan tuh sakit sembuh. Galau. Padahal gak begitu juga. Alkitab. Itu dia, hati-hati. Jadi lari selamatkan diri saudara ke gereja yang mengajarkan firman yang murni. Sekali lagi, saya gak berkata harus ke NCM. Lari ke gereja yang masih mempertahankan pengajaran kemurniannya. Ajaran antikris ini tidak jauh dari soal apa? Uang dan sukses. 1 Timotius 6 ayat 10 katakan sebab cinta akan uang adalah akar dari segala macam kejahatan. Orang-orang yang memburu uang telah menyimpang dari iman dan menyiksa diri sendiri dengan berbagai duka cita. Cinta akan uang akan membuat orang jauh dari Tuhan, jatuh di dalam berbagai macam dosa dan kejahatan. Kalau kita punya uang sudah banyak, kita berkata bahwa dosa akan bertambah banyak. Okay? Saya nggak berkata saudara harus miskin semua. Ya, kalau Tuhan izinkan saudara kaya, puji Tuhan. Tapi saya harus tahu, waktu saya banyak uang, banyak pencobaan. Banyak dosa akan terjadi. Itu sebab saya harus hati-hati ketika Tuhan izinkan saya pegang uang yang banyak. Kenapa? Waktu kita punya uang banyak, kita mulai sombong. Kita merasa diri kita lebih tinggi dari orang lain. Ya, levelnya, derajatnya, martabatnya lebih tinggi dari orang lain. Dulu kita rendah hati waktu belum punya uang. Waktu punya uang kita jadi sombong. Waktu kita nggak punya uang, kita nggak punya banyak pilihan. Makan pun, warteg pun kita makan. Tapi waktu udah punya uang, gaya hidup kita naik. Kita nggak mau level lagi makan warteg. At least kita harus makan yang ada mereknya. Nggak ada mereknya kita mau makan. Ya, pinggir jalan, apa itu? Nggak level. Kita mesti makan yang bermerek. Naik, gaya hidup naik. Waktu kita nggak punya uang, kita rajin ke gereja. Waktu kita uangnya udah banyak, kita punya pilihan nggak harus ke gereja. Kita bisa ke Eropa, kita bisa ke Amerika. Pilihan jadi banyak. Jadi saudara, waktu kita nggak punya uang, kita setia dengan istri kita. Waktu kita punya uang, kita punya istri simpanan. Karena punya uang. Saya lihat, dengan punya uang, Alkitab katakan akan ada banyak dosa. Akan ada banyak dosa. Dan sekali lagi, uang itu sifatnya netral. Kalau saudara bisa atur dia jadi hamba saudara, dia akan jadi hamba yang baik. Tapi kebanyakan orang, uang malah memperbudak dia, memanipulasi hidup dia. Itu sebabnya, saudara kalau Tuhan izinkan saudara punya uang, saudara harus benar-benar
memakainya, menjadikan dia hamba. Saudara, ada pengajaran yang sangat kuno, sangat tua dari bapak-bapak gereja. Yaitu salah satu pengajarannya adalah apa? Orang yang diberikan uang yang banyak, mereka harus memakai uangnya dengan bijaksana. Seakan-akan uang ini bukan milik dia. Sekali lagi, orang yang diberikan uang yang banyak, dia harus pakai dengan bijaksana. Menyadari bahwa uang ini bukan milik dia, ini adalah dari Tuhan. Jadi Yesus katakan bahwa kita tidak bisa melayani dua tuan. Ya. Tuhan membandingkan, Yesus gak pernah bandingkan dirinya sama siapapun selain dengan uang. Oke? Di Matius 6 ayat 24 dikatakan, tidak ada orang yang dapat melayani dua tuan karena ia membenci tuan yang satu dan mengasihi yang lain. Dan ia akan setia kepada tuan yang satu dan meremehkan yang lain. Kamu tidak dapat melayani Allah dan mamon, uang. Jadi kalau kamu cinta uang, kamu pasti akan apa? Benci Tuhan. Alkitab katakan begitu. Kalau kamu benci uang, kamu pasti akan mengasihi Tuhan. Kalau kamu setia pada uang, kamu tidak akan berani kasih uang kamu buat Tuhan. Karena kamu setianya sama uang. Komitmen sama uang. Tetapi kalau kamu bisa meremehkan uang, kamu akan berani kasih uang kamu buat Tuhan. Perhatikan ini baik-baik. Jadi iblis, saudara, telah menaklukkan dunia ini. Dunia telah dibuat untuk cinta uang. Bahkan gereja-gereja, pendeta-pendeta, jemaatnya semua menjadi jemaat yang cinta uang. Hari ini kita bisa dengar bagaimana gereja buka cabang seperti buka Alfa dan Indomaret. Ya, seperti buka anak perusahaan yang baru. Saudara, mereka pasti berkata, ini demi penjangkauan jiwa. Penjangkauan jiwa. Tetapi kalau kita lihat, ya kalau gereja A lagi ramai di situ, nanti gereja B ya buka sebelahnya. Jadi saudara, katanya buat penjangkauan jiwa, tapi kita bisa tahu lah jemaat. Ya, jemaat bisa tahu bahwa semua itu motivasinya apa? Itu hanya ambisi duniawi. Wahyu 8:13 kita baca. Lalu aku melihat dan mendengar seekor burung raja wali terbang di tengah-tengah langit berkata dengan suara nyaring, celaka, celaka, celakalah mereka yang diam di bumi. Diam di mana? Diam di mana? Yang celaka? Diam di bumi. Karena bunyi trompet ketiga malaikat lain yang masih akan ditiup. Jadi dari atas langit ada raja wali berkata, celaka, celaka mereka yang diam di atas mana? Bumi. Bukan di atas gunung. Bukan yang ada di langit. Bukan yang ada di surga. Yang celaka yang diam di mana? Di bumi. Apa maksudnya mereka yang diam di bumi? Peringatan Raja Wali ini. Yaitu mereka yang pikiran masih menempel pada hal-hal di bumi. Materi, menempel pada materi, menempel pada uang, menempel pada kekuasaan, nama baik. Alkitab katakan celaka. Orang yang pikiran masih di bawah, itu akan celaka. Masalahnya kalau kita tidak bisa dengar peringatan celaka dari Raja Wali, apakah kita akan segera lari ke gunung? Enggak juga. Kita enggak dengar apa-apa. Mengapa celaka? Perhatikan baik-baik. Mengapa celaka? Karena ketika kita tersadar, tidak ada lagi kesempatan untuk lari ke gunung. Itu masalahnya, celakanya. Tapi saudara bisa dengar peringatan Raja Wali ini. Saudara akan jadi orang-orang yang tidak tinggal di bumi, tapi saudara akan jadi orang-orang yang segera lari ke atas gunung. Sehingga saudara menjadi orang-orang yang tidak dibinasakan. Artinya apa? Saudara jadi orang-orang lari ke gereja yang punya firman yang murni. Maka saudara tidak dibinasakan. Kita lihat Bahtera Anu. Bahtera itu besar sekali. Dia punya ruang yang cukup banyak bisa menampung banyak orang. Bisa menampung saudara-saudara si Nuh, saudara dari istrinya, dari teman-teman dari menantunya, teman-teman dari anaknya. Itu cukup besar. Dan Nuh sudah menginjil bagi mereka untuk waktu yang lama. Nuh membangun Bahtera selama 70-80 tahun. Dan selama masa itu dia lagi bangun, dia pasti ajakin orang untuk, ayo dong datang ke Bahtera saya. Kalau dianalogikan di hari ini, Nuh ini di zaman sekarang, mungkin waktu Nuh lagi servis mobilnya di bengkel, Nuh injilin itu supervisor bengkel. Atau Nuh lagi bawa mobil ke bengkel, ketemu bos owner di bengkel, dia mungkin injilin, ayo datang ke Bahtera saya. Bahtera itu gambar apa? Gereja, jangan lupa. Datang ke gereja saya. Nggak ada yang peduli. Mau kiamat loh. Orang ketawain dia. Nuh ke pasar, atau istri atau anaknya atau siapapun ke pasar ya. Nuh ke pasar dia belanja, beli ikan di situ. Terus dia mulai ngicil. Datang ke Bahtera saya. Dunia mau kiamat. Kiamat. Lihat Nuh. Hey, hello. Semua tuh bagus-bagus saya di sini. Kiamat apanya? Kemanapun. Ya. Waktu Nuh kemanapun. Ke kantor, kemanapun, ke pabrik, kemanapun. Dia injilin orang. Tapi mana orang-orang itu? Nggak ada yang percaya bahwa akan kiamat.
Bahkan sampai hari terakhir di mana pintu Tuhan, pintu Batra itu ditutup Tuhan. Itulah hari terakhir Nuh menginjil. Jadi Nuh terus menginjil. Jadi di mana teman-teman Nuh, di mana saudaranya Nuh, di mana anak-anaknya, teman istrinya, teman anaknya, di mana semua. Tidak ada satupun orang yang percaya bahwa kiamat akan datang lewat air bah hari itu. Sama seperti hari ini, waktu saya bicara tentang akhir zaman, di YouTube saya banyak orang melecehkan dan mencomooh ya. Dari dulu juga Yesus akan datang dikata-katain. Omon-omon doang katanya, ngomong doang. Jadi Nuh seperti burung Raja Wali yang berseru-seru kepada orang yang ditemui di pasar, di jalan, di kampus-kampus, di sekolah, di gereja, dimanapun Nuh pergi ya berseru. Segera lari ke gunung, di mana Batra ada di sana menunggu kalian. Tetapi mereka semua menertawakan Nuh. Halu. Jadi untuk apa Raja Wali berseru di langit? Perhatikan ini. Untuk apa Raja Wali berseru di langit? Supaya mereka memiliki telinga terbuka, bisa mendengar firman peringatan yang disampaikan oleh Raja Wali ini. Dan mereka memiliki mata rohani terbuka, dapat melihat gunung Tuhan itu, di mana Batra atau gereja Tuhan sejati sedang menunggu mereka, dan segera lari ke sana. Jadi saudara sungguh sangat berharga setiap saudara punya mata yang baik, telinga rohani yang terbuka, yang hari ini bisa mendengar firman Tuhan, dan menjadi orang yang lari ke gunung itu. Saudara bisa terima firman yang murni ini. Nilai saudara satu orang senilai dengan 1000 orang. Betapa berharganya saudara. Karena saudara mengganti tujuan hidup saudara dari tujuan hidupnya ke dunia, telah beralih mendaki ke atas gunung. Di mana gereja yang sejati ada di sana. Yang keempat, apa arti rohani gunung? Mengapa harus bangun Batra di atas gunung? Yang keempat, karena Tuhan akan menyelesaikan pekerjaannya yang terakhir di atas gunung. Tuhan akan menyelesaikan pekerjaan yang terakhir di atas gunung. Jadi arti kalau saya berkata Tuhan menyelesaikan pekerjaan terakhir di atas gunung, artinya apa? Tuhan menyelesaikan pekerjaan terakhir di mana? Di gereja. Tapi apakah semua gereja? Enggak. Gereja punya firman yang murni. Itu yang Tuhan kerjakan. Di mana ayatnya? Yesaya 2 ayat 1-2. Ini firman dinyatakan kepada Yesaya anak Amos tentang Yehuda dan Yerusalem. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Lihat, hari-hari terakhir bicara kiamat. Gunung kediaman Tuhan akan didirikan di puncak gunung-gunung dan akan ditinggikan melebihi bukit-bukit dan semua bangsa akan beramai-ramai ke sana. Ini pekerjaan terakhir. Gereja yang murni akan menghimpun banyak orang datang belajar dari sana, dipersiapkan imannya sebelum hari kesusahan besar. Jadi ayat ini sedang bicara di hari terakhir. Jadi Tuhan akan melakukan pekerjaan yang membawa bangsa-bangsa ke Yerusalem. Ayat sedang bicara Yerusalem. Yerusalem apa? Yerusalem adalah kota di mana dibangun di atas bukit atau gunung yang disebut Gunung Sion. Tetapi apakah Yerusalem ini menunjukkan Gunung Sion yang ada di Israel? Apakah seperti itu? Karena sampai hari ini banyak orang Yahudi belum percaya kepada Yesus. Maka kita bisa percaya bahwa kita bisa yakin bahwa ini bukan Gunung Sion yang di Israel. Ini bicara gunung rohania. Mika 4 ayat 1 dikatakan, akan terjadi pada hari-hari terakhir gunung rumah Tuhan akan berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Bangsa-bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Jadi pekerjaan Tuhan yang terakhir adalah membawa bangsa-bangsa datang ke Gunung Sion. Dan Tuhan katakan Gunung Sion adalah gunung yang tertinggi. Di sini dikatakan apa? Bahwa dia berdiri tegak mengatasi gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Jadi seakan-akan Gunung Sion ini gunung yang sangat tinggi. Di antara semua gunung, ini gunung yang paling tinggi. Tetapi anehnya bahwa Gunung Sion tingginya hanya 756 meter. Sedangkan gunung yang sering kita lihat dari Jakarta, namanya Gunung Salak, tingginya 2211 meter. Lebih tinggi Gunung Salak daripada Gunung Sion. Tapi kenapa Tuhan bilang Gunung Sion ada gunung yang paling tinggi dari semua gunung? Pada tingginya masih banyak gunung yang lebih tinggi dari ini. Maka jelas bahwa Gunung Sion tidak menuju kepada Yerusalem yang lahiriah. Tapi ini punya makna rohani, punya arti dalam. Bahwa Gunung Sion itu adalah arti rohani. Jadi di mana Gunung Sion ini berada? Di mana Tuhan melakukan pekerjaan yang terakhir? Perhatikan baik-baik. Gunung Sion rohani artinya adalah tempat di mana firman Tuhan yang murni diproklamasikan di sana. Sehingga Tuhan akibatnya, Tuhan mau tinggal dan hadir dan menyatakan dirinya di sana. Saudara, setiap kali kita ke gereja ini, banyak yang sudah ngomong. Orang-orang datang ke gereja ini. Mereka katakan bahwa apa? Setiap kali, bahkan mereka dari luar waktu masuk duduk ke sini, mereka bisa merasakan bahwa hadirat Tuhan begitu kuat, begitu nyata. Padahal kita nggak punya pemusik yang full set lengkap, ya. Kita punya mimbar yang sangat sederhana, tapi hadirat Allah begitu nyata, begitu kuat. Saya mau tahu kenapa? Hadirat Tuhan begitu nyata, begitu kuat di sini.
karena firman Tuhan yang murni diproklamasikan di tempat ini. Sehingga Tuhan suka, Tuhan berkenan. Karena yang diproklamasikan ini bukan kesaksian hidup pendeta. Yang diproklamasikan ini adalah hatinya Tuhan. Sehingga dia mau datang, dia mau hadir. Karena dia senang. Ini yang aku mau disampaikan. Bukan kesaksian-kesaksian manusia itu. Sehingga Tuhan datang, hadir dengan sangat nyata. Jadi semua gereja, sekali lagi bukan hanya NJM. Gereja-gereja di luar sana yang memberitakan firman yang murni. Mereka bagaikan gunung Sion. Mereka bagaikan gunung yang paling tinggi dari atas segala gunung di dunia ini. Mengapa gereja yang membawa firman yang murni disebut gunung yang tertinggi? Tempat yang tertinggi di dunia ini. Karena perhatikan baik-baik. Karena seluruh sumber hikmat, seluruh sumber pengetahuan, seluruh sumber kebijaksanaan keluar dari gereja ini. Dan Tuhan akan melakukan pekerjaan terakhir di sana. Kumpulkan orang yang paling pintar, kumpulkan orang yang paling cerdas. Tetapi hanya firman yang murni adalah kebijaksanaan tertinggi dari seluruh kepintaran manusia. Obadya 1:17 katakan, tetapi di gunung Sion akan ada orang-orang yang terluput. Dan gunung itu akan menjadi tempat kudus dan kaum keturunan Yakub akan memiliki pula tanah miliknya. Lihat di sini, bahwa gunung Sion akan menjadi gereja yang sejati, akan menjadi tempat yang untuk orang melarikan diri. Dari apa? Ajaran antikris. Karena itu saudara, meski gunung Sion tidak setinggi gunung-gunung lain di mata Tuhan, itu adalah gunung yang tertinggi. Karena Tuhan menyampaikan firman-Nya, hikmat-Nya, pengetahuannya, kebijaksanaannya di gereja-gereja yang punya firman yang murni ini. Saya tahu saudara, kadang-kadang dalam hidup saya berpikir waktu saya kasih masukan ke orang. Saya tahu kemarin Ibu Ahwa itu ada di Surabaya. Dia dicekam oleh rasa takut yang begitu mengerikan, kesedihan. Tidak jelas. Saya tahu saya telepon, pakai telepon loh. Saya doain, saya transfer impartasi dari telepon. Gemetaran langsung di sana. Langsung sedihnya hilang. Dia bilang dia udah hampir sejak suaminya meninggal, dia gak bisa tidur. Malam itu waktu diterima telepon, langsung di situ. Langsung bisa tidur nyenyak. Bilang makasih sama saya. Dia gak cerita sama saudara yang dekat sama dia. Dan itu biasa, sudah sering saya lakukan. Transfer urapan dari jauh itu udah biasa banget. Saya udah sering dengar kayak gini. Tapi kan kita gak mau sering-sering cerita, nanti sombong. Tapi saya mau kasih tahu saudara, itu dampak dari penuh firman. Tapi saya nggak mau ngomong gitu. Saya kadang-kadang konseling orang, saudara. Saya suka merasa, waktu saya ngomong sesuatu, saya merasa saya seperti engkong-engkong yang usianya udah ratusan tahun. Pemikirannya gitu. Saya juga bingung gitu, kok saya ngomong kayak engkong-engkong yang sudah ratusan tahun ya. Hikmatnya, kebijakan. Kadang orang belum selesai ngomong, saya bilang, itu masalahnya, itu. Kenapa? Karena Alkitab, kalau udah murni disingkapkan, dia akan memberikan kebijaksanaan. Itu Alkitab bicara sesuatu 6.000 tahun loh. Masuk ke dalam diri kita. Kira-kira yang keluar dalam diri kita pikiran siapa emang? Pikiran Tuhan yang begitu dalam, begitu luar biasa. Ya saya kadang-kadang kasih masukan, saya bisa merasa kayak kakek-kakek yang janggutan gitu. Yang udah tua, janggutan. Kok mikirnya tua banget, pemikiran tua sekali gitu. Bukan kuno loh, kuat. Dalam arti kebijaksanaan yang sangat dalam. Kenapa? Karena Alkitab, bukan karena saya tentunya. Karena Alkitab. Jadi saudara yang terima firman yang murni, saudara yang seperti gunung-gunung yang tinggi. Itu sebabnya orang megangin saudara. Mereka gak ngerti. Mereka galau sama hidup ini. Gak ngerti harus gimana. Tapi karena saudara punya firman, saudara bisa ngomong sesuatu yang ribuan tahun usianya. Kedalaman yang begitu luar biasa. Kenapa? Karena firman Tuhan. Jadi gereja Tuhan yang menyampaikan firman yang murni adalah gunung Sion Tuhan. Perhatikan baik-baik, saya ulang. Perhatikan baik-baik. Perhatikan baik-baik. Oke? Saya ulang ya. Gereja Tuhan yang menyampaikan firman yang murni adalah gunung Sion Tuhan. Tempat tertinggi di antara semua tempat-tempat di dunia ini. Dan gunung-gunung yang tertinggi di antara seluruh gunung yang ada di dunia ini. Itu adalah gereja yang murni. Itu adalah hidup saudara. Oke? Karena gereja bukan hanya bicara gereja kita, tapi hidup saudara juga gereja. Kenapa gereja yang punya firman yang murni ada tempat yang tertinggi? Karena seluruh hikmat pengetahuan kebijaksanaan keluar dari sini. Dan seluruh hikmat pengetahuan ini datangnya dari mana? Dunia? No, dari surga. Hikmat dari surga. Oke? Saya berharap saudara dengar ini baik-baik. Ukir ini di hati saudara. Ukir ini di pikiran saudara.
Ukir ini sampai ke tulang saudara. Bahwa gereja yang firman, yang murni adalah gunung yang paling tinggi. Ada pencapaian yang paling tinggi. Dia ada di tempat yang paling tinggi. Di antara seluruh tempat, seluruh hikmat, seluruh kecerdasan yang ada di dunia ini. Ukir itu sampai ke tulang saudara. Sudah diukir? Dah? Sekarang mau tanya sekarang. Kalau begitu, mana yang lebih bergengsi? Saudara tampil menyanyi di sini dengan tampil di acara Amerika Got Talent atau Indonesia Got Talent, ditonton oleh ribuan atau jutaan orang, dengan tampil di gereja yang sederhana ini, mana yang lebih berharga, mana yang lebih bergengsi? Oh ya? Tapi saudara lebih semangat nyanyi di mana? Jujur. Kenyataannya. Dilihat oleh siapa? Orang yang sedikit atau orang yang banyak? Hah? Oke. Saya luruskan pengertian saudara hari ini. Tadi saya bilang apa? Gereja ini ada di mana? Posisinya. Di atas gunung. Oke. Dia ada di mana? Tempat yang paling tinggi. Di antara seluruh tempat-tempat tertinggi di dunia ini. Oke. Di antara seluruh gunung-gunung pencakar langit tertinggi. Saudara sebenarnya nggak susah membayangkan. Saudara tahu gereja kita ada di lantai 1. Jadi lebih gampang membayangkan. Gereja kita ini ada di atas permukaan laut. Kalau dari jalan raya, gereja kita di posisinya 20 meter di atas. Jadi saudara lebih gampang membayangkan. Saudara memang lagi ada duduk di tempat yang tinggi. Tapi bagaimana dengan gereja yang murni yang dibangun di atas tanah? Mereka tidak ada di tempat yang tinggi. Tapi Tuhan bilang, meskipun itu dibangun di tanah, atau dibangun di atas, seperti kita di mall dengan lantai 1 di tempat yang tinggi, tetap ini adalah tempat yang paling tinggi. Kenapa? Kenapa? Waktu saya nyanyi di acara pentas dunia disaksikan oleh ribuan jutaan orang, saya nyanyinya ada di mana nyanyinya? Bawah. Di bumi. Kamu sadar ini Alkitab. Waktu saudara nyanyi di gereja, saudara ada di mana? Di gunung, di surga, di langit. Secara positioning aja udah beda. 2 minggu lagi saya akan khotbahin tentang apa bedanya gereja dengan di luar sana. Hari ini oleh banyak orang gereja telah diselewengkan. Orang yang nyeleweng gereja begitu luar biasa. Membuat gereja seperti sama di luar. Ya kan? Kalau kita melayani 8 jam, hidup kita 8 jam itu ladang misi kita. Setuju. Pabrik kamu, studi kamu, kampus kamu, itu ladang misi. Saya setuju. 8 jam kamu hidup itu ladang misi. Saya setuju. Tapi mereka berkata apa? Bahwa di luar sana asal kamu ada doa, baca Alkitab, komsel, itu sama kayak gereja. Akhirnya orang hari ini bikin gereja nah. Sambil liburan ke Eropa bikin komsel. Ya kita lagi bergereja hari Minggu. Sambil mereka jalan-jalan ke puncak, ya kita lagi gereja, ini di gereja. Saudara dengar baik-baik. 2 minggu lagi saya akan kembalikan kemuliaan gereja. Saya mau kasih tahu baik-baik. Bangku yang saudara duduk di sini sama bangku di rumah saudara itu beda. Sesuai dengan Alkitab. Itu aja udah beda. 2 minggu dulu saya akan khotbahin. Judul khotbah saya tentang kudus, halal, najis. Ada 3 bedanya. Yang kudus, halal, dan yang najis. Kantor saudara, waktu saudara bekerja, bangun komsel di situ, itu namanya halal. Tapi itu nggak sama sama gereja. Ini kudus di sini. Itu sebabnya mimbar ini steril, nggak boleh sembarang orang naik. Itu bedain. Tapi mereka bilang itu sama. Kalau ada komsel itu udah gereja. Makanya akhirnya mereka apa? Kita nggak usah ke gereja dong. Ngapain kita ke gereja? Ngapain kita ke gereja? Toh kita situ juga lagi di kantor, lagi di puncak, kita lagi bikin gereja nih komsel di gereja. Itu nggak sama. 2 minggu lagi saya akan kasih ayatnya. Dasar Alkitabiahnya apa? Supaya saya bisa kembalikan kemuliaan dan kehormatan gereja. Jadi saudara, yang di luar sana judulnya, apapun itu, mau itu komsel, ada di mana? Bumi. Yang di sini ada di mana? Gunung, di tempat yang tinggi. Beda. Jadi lebih keren mana? Lebih bergengsi mana? Saudara? Nyanyi di gereja atau saya nyanyi di luar? Yang kedua, waktu saya nyanyi di gereja nonton siapa? Umat kudus Tuhan. Selain umat kudus Tuhan apa? Tuhan. Di luar sana nonton siapa? Orang kagak jelas. Manusia fana namanya. Di sini saya nonton Tuhan. Tapi saya nggak ngerti itu kan.
hari ini baru ngerti betapa berharganya gereja. Betapa berharganya. Jadi saudara yang nyapu di gereja, saudara edit video buat gereja, buat pekerjaan Tuhan gereja. Saudara sangat berharga. Saudara mimpin worship leader di sini. Dengan mimpin nyanyi di luar, di konser dunia. Jelas beda. Saudara pemimpin kur, pemimpin orkestra di gereja. Dengan pemimpin orkestra di luar sana, bagi dunia. Itu berbeda. Jauh bedanya, jauh sekali. Jadi sekarang saudara beribadah di dalam gereja. Tuhan mau ukur saudara. Hanya ibadah di dalam gereja. Sesuai Wahyu 11 ayat 1 sampai 2. Yang di luar gereja Tuhan gak mau peduli. Tuhan gak mau tertarik. Tuhan gak ukur. Tetapi saudara yang bekerja buat Tuhan di gereja. Saudara sedang bekerja ada di atas gunungnya Tuhan. Kiranya kebenaran ini berukir di hati saudara. Di pikiran saudara. Sampai ke tulang-tulang saudara. Setiap kali saudara pergi ke gereja. Saudara tahu bahwa saudara sedang pergi ke tempat yang tinggi. Bukan ke tempat yang rendah. Saudara tahu waktu mereka mau ibadah ke gunung, ke Yerusalem. Bait suci ada di Yerusalem, itu ada di Gunung Sion. Seluruh orang yang di Galilea, dimanapun, mereka akan jalan naik ke atas. Jadi saudara tadi naik ke atas, naik lift maksudnya. Jadi saudara setiap kali saudara ke gereja, saudara tahu. Saudara sedang pergi ke tempat yang paling tinggi di dunia ini. Karena hikmat dari segala hikmat keluar dari gereja. Ya kalau gereja ngomongin tentang firman yang murahan, ngomong berkat ya memang gak ada bedanya sama ngomongin di warung kopi sih. Atau di kafe sih. Ngomongin tentang hal duniawi soalnya. Di mimbar ngomong hal duniawi. Di sini kita ngomong firman. Gak ngomongin hal-hal receh-receh di luar sana. Jadi saudara harus tahu kebenaran itu. Itu sebab satu orang saudara nilainya 1.000 orang. Satu saudara itu nilainya 1.000 orang di luar sana. Saudara harus tahu itu. Ukir itu di hati saudara. Begitu berharga saudara di mata Tuhan. Meskipun kita bukan jumlah gereja yang besar. Tapi satu saudara kalian 1.000 itu udah banyak sekali. Di mata Tuhan saudara ini seperti berlian yang sangat berharga. Karena bisa terima firman. Jadi saudara harus tahu kebenaran ini. Bahwa siapa yang beribadah dan melayani dan bekerja gereja. Mereka sedang berdiri di tempat yang sangat tinggi di Gunung Sion Tuhan. Kita bukan lagi halu. Tapi ini adalah kebenaran Alkitab. Jadi ketika saudara datang ke gereja ini, siapa saudara ketemu di gereja ini? Tuhan. Saudara tidak ketemu dengan Presiden Trump, tetapi saudara ketemu dengan Allah. Saya mau tanya saudara, lebih bergengsi dan berharga siapa? Saudara atau Presiden Donald Trump? Dia bekerja di mana? Di mana dia bekerja? Di bumi, di bawah. Saya bekerja di mana? Di atas, di gunung. Saudara lebih bergengsi. Saudara lebih berharga di mata Tuhan. Itu sebab harus bisa membedakan bekerja di bumi dengan bekerja di surga. Itu dua hal yang sangat-sangat jauh berbeda. Kesimpulan. Yang pertama, kehidupan iman adalah perjalanan mendaki ke puncak gunung untuk masuk ke bahtera rohani. Kesimpulan saya akan lebih mengagetkan ya, perhatikan baik-baik. Setiap kali saudara berdoa, bernyanyi, Tuhan bawa aku di dekatmu. Bawa aku ke dekatmu. Bawa aku di dekatmu. Saudara bayangin gimana? Tuhan bawa aku ke dekatmu. Saudara bayangin gimana? Dari sini, tarik ke sini. Betul gak? Ya, ke sini. Setiap kali kita harus ingat bahwa perjalanan hidup kita, iman kita, kehidupan iman kita itu bukan perjalanan yang horizontal. Ini horizontal. Tapi vertikal. Karena tadi kita ada di mana? Di gunung. Ke atas. Jadi kalau kita bilang, Tuhan bawa aku ke dekatmu, itu artinya kita dari bawah mendaki ke atas. Bukannya begini, tapi ke atas. Jadi itu seperti orang naik gunung, mendaki gunung. Jadi proses iman adalah proses seperti orang mendaki gunung. Kehidupan iman adalah proses seperti orang mendaki gunung. Mazmur 99 ayat 9 katakan, tinggikanlah Tuhan Allah kita dan menyembahlah di atas apa? Gunung yang kudus. Jadi kalau sampai yang Tuhan bawa aku dekat kepadamu, itu artinya kamu naik ke atas. Jangan turun ke bawah. Kamu yang bilang mau menyembah Tuhan, naiklah ke atas. Sembahlah gunung. Sembah Tuhan di atas gunung kudus itu.
Jadi perjalanan iman kita, karena ini seperti orang lagi naik gunung, mendaki gunung. Ini bukan seperti jalan tol yang bebas hambatan. Sekalipun jalan tol sekarang juga sering macet. Tapi perjalanan iman saudara, ini ada seperti orang yang mendaki gunung. Orang yang naik gunung aja tahu. Semakin tinggi itu gunung, semakin persiapannya harus matang. Perencanaan harus matang. Misalnya mau naik Mount Everest, wah itu banyak mati di situ. Saudara maksudnya. Ini saudara sedang mau mendaki gunung rohania, gunung iman. Jadi artinya apa? Saudara harus punya persediaan makanan yang cukup, firman yang cukup maksudnya. Kalau firman nggak cukup bisa mati di tengah jalan. Makanya orang naik gunung Mount Everest ya saudara, banyak mati dibiarin mati aja di situ. Tergeletak. Itu supaya jadi penunjuk jalan, memang jalannya udah benar. Nggak akan busuk karena dingin sekali kan. Dibiarinnya mayat di situ. Udah puluhan tahun mungkin di situ. Atau ratusan tahun. Jadi makanannya harus cukup, suplai makanan harus cukup, sumber daya harus cukup. Semakin susah ditaklukkan, semakin persiapannya harus baik. Harus punya minuman yang cukup. Oke? Demikian pula kalau kita mau mendaki gunung iman saudara, perjalanan ini akan sangat berat dan susah. Kadang dalam perjalanan kita akan kehabisan waktu, kehabisan uang, sumber daya kita demi kita bisa sampai ke gunung itu. Kita harus buang seluruh muatan-muatan kita yang duniawi supaya kita lebih ringan bisa naik ke atas sana. Betul? Dan di dalam perjalanan itu, karena ini bukan perjalanan ringan, saudara bisa merasa putus asa di tengah jalan. Tapi apapun juga saudara, dengar saya baik-baik. Saya tahu kita bisa putus asa. Ikut Tuhan itu bisa putus asa. Burnout. Tapi ingat, jangan ambil pilihan turun gunung. Meskipun saudara jalan sampai di tengah, saudara boleh istirahat sebentar. Besok saya naik lagi. Kehidupan iman seperti itu saudara. Tapi intinya jangan ada di benak saudara untuk berpikir balik turun ke bawah. Pilihannya cuma dua. Kalau capek berhenti sesaat, habis itu naik lagi. Hari ini ngantuk sekali dia mau ke gereja katanya. Itu dia sedang mau berhenti di gunung. Mamanya bilang, ayo tetap jangan biasain. Nanti kebiasaan gak mau ke gereja. Dia paksa dirinya lagi. Naik lagi manjat ke gunung. NJM namanya. Puji Tuhan. Betul kan? Ada perjuangannya. Ada stuck. Tapi pilihannya, saudara naik terus. Istirahat sebentar, naik lagi. Dan saudara, waktu saudara naik ke atas gunung ini, gunung iman ini saudara. Masalahnya, saudara juga akan bisa merasa kesepian. Waktu naik gunung ini. Kenapa? Karena gunung yang sebelah lebih ramai. Gunung namanya mendaki gunung kesuksesan. Mendaki gunung jadi orang kaya. Itu yang naik banyak banget. Gereja yang menjanjikan datang ke gereja kami, sakit sembuh, miskin kaya. Itu ramai banget yang naik. Giliran kita di sini gunung NJM namanya. Sepi. Nggak banyak orang bisa menghargai. Wah lihat di situ kita kayak ramai banget. Jangan-jangan di situ yang benar loh. Kita nih sepi nih. Caranya kita yang nggak benar, itu yang benar. Kita mulai tergoda mau pindah gunung. Dan saya akan merasa kesepian di dalam perjalanan ini. Kalau rame-rame enak. Makanya gereja kita hari ini semakin rame. Itu semakin kita yang udah lama duluan menderita manjat gunung ini kita merasa terhibur. Sudah semakin ramai. Artinya semakin banyak orang bisa lihat firman ini berharga. Kalau dulu mah ya ampun. Ya. Mari kita memberi salam satu sama lain. Mau nyalamin siapa nih berkosong semua di bangku. Nah udah. Lihat ke belakang makin down. Tapi sekarang enak. Mari kita sering memberi salam ya. Banyak yang bisa disalam. Ya, jadi saudara bulatkan tekad saudara. Karena yang gereja yang menjanjikan gunung sukses, berkat sukses. Banyak. Sama, orang ke Gunung Kawi juga banyak. Minta berkat, sama kan? Itu sebabnya saudara harus benar-benar membulatkan tekad saudara. Jadi kita harus berjuang terus sampai naik ke atas, sampai kita mencapai Batranu itu, mencapai Batra itu. Ketika kita mau daki gunung itu banyak sekali godaan, kemalasan, keengganan. Tapi kita harus berjuang. Poin yang kedua.
bahwa kesempatan untuk masuk Batra tidak selalu ada. Waktu air bah datang, hujan semakin lebat, air mulai naik pelan-pelan. Perhatikan, saya semakin hot nih, kesimpulan saya. Ada kejutan. Saya akan kaget, nggak pernah dengar firman kayak gini. Oke? Salah satu NCM kita beda sama gereja di luar. Menyampaikan firman yang orang lain nggak pernah ngomong. Perhatikan baik-baik, ini bagian penting ya, saya ulang. Waktu air bah datang, hujan semakin lebat, dari sumber mata air keluar air semua. Dari atas keluar air, dari bawah keluar air. Airnya makin debit, airnya makin naik, makin naik. Tadinya air hanya setinggi lutut. Tiba-tiba ada waktu hanya 10 menit, sudah setinggi kap mobil. Naik lagi sudah setinggi atap. Orang-orang mulai naik ke atas atap rumah. Naik ke atas rumah, tapi mulai ada naik ke atas pohon. Dan mulai banyak yang mati, nggak bisa berjuang, tenggelam. Dan air itu naik terus melebihi atas rumah. Akhirnya harus banyak yang sudah mati. Dan menurut saudara, tempat mana yang paling aman sekarang? Kalau atap rumah, pohon-pohon sudah tutup, tempat mana yang paling aman untuk lari? Gunung. Itu sebabnya Yesus bilang lari ke gunung. Betul? Kalau gak akan dengar yang kayak gini, perhatikan baik-baik. Jadi sisa orang yang hidup, mulai lari kemana? Lari ke gunung. Nah, saudara harus tahu, setiap kali bencana alam, yang paling peka akan ada bencana alam siapa? Hewan, binatang. Binatang kalau ada bencana, mereka akan mulai aneh-aneh kelakuannya. Ciri-cirinya. Ya. Dan yang udah tahu akan ada bencana siapa? Binatang. Jadi, menurut saudara, yang lari ke gunung siapa? Binatang juga. Berarti ada binatang-binatang yang sudah tahu lebih dulu akan bencana. Di saat manusia lagi mau naik ke atas, binatang ini sudah lari semua ke atas puncak gunung. Di mana Bahtera ada di situ. Dan yang naik situ kan bukan cuma kelinci. Ada singa, macan, serigala, ular, kobra, binatang-binatang buas sudah naik duluan ke atas. Ya kan? Serigala segala macam, singa naik ke atas. Oke? Soalnya bayangin, di atas gunung, di mana ada Bahtera, di puncak gunung di mana ada Bahtera, di bawah sini manusia-manusia naik. Tapi binatang buas ini sudah sampai duluan. Jadi ketika mereka sampai mau menuju ke puncak gunung, siapa yang menunggu mereka? Binatang buas ini. Jadi mereka boro-boro bisa sampai di atas Bahtera, mereka sudah dicabik-cabik dibunuh oleh binatang buas ini. Mereka mati dibunuh oleh binatang buas. Jadi saudara, dan waktu mereka sampai pintu Bahtera sudah ditutup. Dan mereka coba gedor pun sudah tidak bisa dibuka. Karena yang tutup pintunya Tuhan. Jadi lihat, di masa tenang, harus lari ke gunung. Mereka tidak pergunakan kesempatan itu. Dan ketika kesempatan sudah habis, maka semua yang bernafas, dicabut nafasnya oleh air bah. Jadi perhatikan baik-baik. Sebelum banjir, di atas gunung ada apa? Ada Bahtera. Tetapi setelah air bah datang, memenuhi seluruh bumi, dan di puncak gunung sekarang berubah. Ada apa di sana? Ada binatang buas. Jadi sekarang tempat di mana Bahtera telah digantikan jadi binatang buas. Saya mengerti firman Tuhan ini maksudnya? Maka yang ketiga, poin yang ketiga. Jika kesempatan telah habis, masa kasih karunia akan berubah menjadi masa penghakiman. Ngeri gak? Jadi ketika manusia-manusia ini baru mau datang kepada Bahtera Tuhan atau gereja Tuhan, sudah terlambat. Ada waktu yang diberikan untuk masuk ke dalam Bahtera, ada waktu untuk masuk ke gereja, untuk terima firman yang murni, tetapi waktu dan kesempatan itu sudah habis. Esau kakaknya Yakub dianggap remeh hak kesulungannya. Dia anggap sebagai beban. Dia meremehkan berkat rohani dan lebih mengejar berkat jasmani. Dan akhirnya dia kehilangan hak kesulungan. Dan ketika dia tersadar, ia memohon sampai menangis dan permintaannya ditolak. Karena apa yang sudah dia ambil tidak dapat dikembalikan lagi. Ia telah kehilangan kesempatannya. Ibrani 12:17 katakan, sebab kamu tahu bahwa di kemudian hari ketika Esau menginginkan warisan berkat itu, ia ditolak dan tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat sekalipun ia mencarinya dengan mencucurkan air mata. Jadi segala sesuatu perhatikan, ada waktunya. Kalau saudara melewatkan kesempatan yang Tuhan beri, kita akan ditolak oleh Tuhan. Meski sampai saudara mencucurkan air mata, mau bertobat pun sudah tidak bisa. Tidak ada kesempatan untuk bertobat.
Jadi di zaman Nuh mereka berlarian ke atas gunung. Mereka gedor-gedor teriak di luar sana untuk minta dibukain pintu. Tetapi Tuhan bilang apa? Kenapa kalian baru datang sekarang? Bukankah pintu ini sudah terbuka sekian lama? Tetapi sekarang kesempatan untuk bertobat sudah habis. Bahkan sebelum air bah itu datang, Tuhan berkata gini, aku sudah kasih kamu 7 hari masa tunggu. Karena waktu Tuhan mau datangin air bah, kirim air bah, Tuhan kasih tahu kok, 7 hari lagi, Nuh, air bah akan datang. Artinya Tuhan masih kasih kesempatan mereka. Artinya aku menunggu kalian, aku beri kesempatan 7 hari terakhir untuk kalian datang sebelum aku tutup pintu ini. Untuk menunggu kalian. Dan kalian pun tetap menolak kasih karuniaku. Ini sesuai dengan Kejadian 7, 4 dan 16. Kenapa setelah aku menutup pintu Batra kalian baru datang? Kalian datang di waktu yang tidak tepat. Kesempatan untuk masuk dari pintu ini sudah tidak diberikan lagi. Waktunya sudah habis. Waktu pintu itu terbuka, kalian tidak datang untuk menerima kasih karunia. Tetapi waktu pintu ini tertutup, pintu ini akan jadi pintu, bukan lagi pintu kasih karunia. Tapi pintu penghakiman. Perhatikan baik-baik. Dan Batra itu karena air bah semakin tinggi, Batra itu perlahan-lahan mulai terangkat oleh air. Dan dia mulai bersiap-siap menempuh perjalanannya. Sungguh ini adegan yang sangat menyesakkan hati. Di luar Batra banyak teriakan dan jeritan orang-orang yang terbunuh oleh binatang buas. Nuh bisa dengar itu. Terdengar juga sisa-sisa orang yang bisa selamat dari binatang buas coba gedor pintu Batra. Ada mulai coba terdengar suara kuku-kuku yang menggaruk-garuk pintu Batra. Supaya dibuka. Dan setelah setengah jam. Suara itu hilang. Hening. Karena semua yang punya nafas. Sudah dicabut nafasnya. Oleh air itu. Bagi Nuh dan keluarganya. Air yang membawa penghakiman itu. Justru akan menjadi air kasih karunia. Mengangkat Batra itu untuk pergi berlabuh. Tapi bagi mereka yang menolak kasih karunia, air itu akan jadi air penghakiman. Yang membunuh semua yang bernafas. Kan itu saudara jangan lupa pesan dari firman Tuhan ini. Bahwa ada waktu untuk terima kasih karunia. Yang dicurahkan begitu luar biasa. Tetapi akan ada waktu kasih karunia ini akan berubah jadi masa penghakiman. Bagi mereka yang menolak firman di masa tenang. Tetapi bagi kita, bagi keluarga Nuh, air bah itu adalah air membawa penyelamatan. Bagi mereka menolak berita Injil Nuh, air itu adalah air penghakiman. Yesus katakan bahwa kedatangan dia yang kedua adalah sama seperti zaman Nuh. Jadi saya berharap saya mendengar firman ini di YouTube juga segera terbangun. Bahwa waktunya tidak selalu ada. Waktu kesempatan tidak selalu ada. Jadi air bah memiliki 2 arti. Bagi keluarga Nuh itu air mendatangkan penyelamatan. Bagi orang yang menolak firman itu air mendatangkan kebinasaan. Air bah di zaman kita adalah 7 tahun masa kesusahan. Bukan lagi. Itulah perang, bencana alam, wabah penyakit. Bagi mereka yang tidak ada di dalam Batra, artinya mereka tidak terima firman yang murni, hari itu akan jadi hari penghakiman. Ada dosa mereka. Tetapi bagi saudara yang terima firman yang murni, saudara terima firman ini di ibadah Zoom. Saudara terima firman ini di YouTube. Air bah itu yaitu kesusahan besar, bencana alam, perang dunia, wabah penyakit. Itu bukan menjadi hari penghakiman. Bagi saudara yang terima firman, hari itu akan menjadi hari di mana saudara menerima namanya keselamatan. Itu hari penyelamatan. Karena itu mari kita menunggu hari itu. Karena hari itu bagi kita yang terima firman akan menjadi hari untuk penyelamatan kita. Kita akan diangkat, di rapture, terima tubuh ubah. Dan kita akan menerima upah setelah bekerja begitu lama bagi pembangunan bahtera Tuhan. Yaitu gereja. Amin. Mari kita berdoa. Hari ini kami sungguh bersyukur Bapa. Kami menerima firman begitu luar biasa. Karena meski bahtera Nuh tidak dicatat dibangun di atas gunung, kami belajar melalui pembuktian daripada firman Tuhan hari ini. Bahwa hanya dengan mempelajari bahtera dari arti rohani, kami diperlihatkan bahwa bahtera itu dalam arti rohani memiliki makna yang begitu dalam yang kami pelajari hari ini. Tolong kami menjadi orang yang membangun kehidupan iman kami di atas gunung, bukan di atas dunia ini. Membangun iman kami di atas surga.
Terima kasih buat gerejamu, batramu, yaitu gereja New Jerusalem Ministries yang telah mempersiapkan kami untuk diluputkan dari hari penghakiman Tuhan yang mengerikan sekali atas dunia ini. Kiranya fokus iman kami hari ini mulai tidak lagi kepada perkara di bumi, tetapi kami boleh meninggalkan semua hal di bumi untuk berjalan mendaki ke atas gunungmu yang kudus, untuk bertemu Engkau di sana. Dan meski air bah datang untuk membawa penghakiman, tapi Tuhan, kami tahu hari ini lewat 7 masa kesusahan yang besar, kiranya hari penghakiman itu tidak menjadi hari penghakiman, tapi hari penghakiman itu justru menjadi hari penyelamatan kami. Untuk kami diangkat hidup-hidup, untuk kami diangkat ke surga untuk menerima upah kami. Tolong jadikan kami orang-orang yang berdiri di atas gunung Sion, yaitu 144.000 orang yang berdiri Bukit Sion bersama dengan Yesus. Sehingga kami boleh jadi orang-orang yang hari ini diselamatkan dari penghakiman yang akan datang atas dunia ini. Dan tolong kami yang beribadah di onsite ini, di Zoom maupun di YouTube, kiranya kami menerima berkat yang luar biasa. Ya, di dalam firman yang murni kami terima ini, firman ini membuat kami menjadi orang-orang yang boleh menerima berkat yang luar biasa. Baik di dalam pekerjaan, di dalam bisnis, di dalam studi, dan di keluarga kami. Allah Bapa mencurahkan berkat yang luar biasa bagi setiap kami. Orang-orang memiliki firman yang murni. Kiranya kuasa firman Tuhan memberikan pekerjaan mujizat dalam hidup kami. Kami yang sakit oleh kuasa firman-Mu, kami disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami sedang mengalami persoalan di dalam bisnis kami oleh firman Allah yang dahsyat. Kiranya setiap pintu-pintu yang tertutup terbuka bagi kami. Kami diberikan kelancaran dan kemudahan. Dibedakan dengan dunia ini. Sehingga kami percaya bahwa firman Tuhan yang ini, yang kami miliki adalah firman yang hidup, yang memiliki daya ledak yang luar biasa. Memiliki pekerjaan yang bergerak di dalam diri kami dengan luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Sungguh kami mengucap syukur kalau kami boleh menerima firman yang berharga ini. Dan kami kembalikan seluruh kemuliaan, kehormatan hanya kepada satu nama, yaitu di dalam nama Yesus. Sama-sama kita katakan, amin, haleluya, beri kemuliaan buat Tuhan.